Silakan duduk kak. Selamat siang kakak, ada yang bisa saya bantu? Siang kak. Jadi gimana nih harinya? Lumayan baik. Lumayan baik. Kesini kalau boleh tahu dengan siapa? Saya tadi kesini sendirian. Sendirian. Kalau boleh tahu kakak ini tahu konseling ini dari mana? Sudah saya tadi tanya-tanya ke teman saya semalam. Oh, berarti teman kakak pernah datang ke sini ya? Oke, baik. Nah, gimana nih kalau kita perkenalan dulu supaya kita bisa lebih aman, lebih nyaman di sini. Kita kan sudah biar kita lebih kenal gitu kan. Nah, perkenalkan nama saya Jeffrey Belanda, saya sebagai konselor yang akan mendampingi kakak pada hari ini. Nah, bagaimana kakak? Perkenalkan kak, nama saya Linda. Saya kuliah di Rusia. Oh, Musia. Oke, Kak Dinda. Nah, gimana kalau saya panggilnya Dinda atau kakak nih? Linda ya kak, lebih akrab. Dinda aja. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Dinda ini baru pertama kali ke sini? Baru pertama. Oh, jadi belum tahu ya apa ini sesi konseling ya? Baik. Nah, sesi konseling ini yaitu membantu menyelesaikan persoalan yang akan kakak hadapi pada hari ini. Jadi kakak di sini cerita, saya akan mendengarkan kakak. Tidak perlu takut, karena di sini akan dijaga rahasia kakak, akan ditemani, apalagi tidak akan memaksa kakak untuk menceritakan semuanya. Ya, baik. Kakak sudah paham? Sudah kak. Sudah semuanya itu. Jangan takut dihakimi. Dan kakak juga nggak perlu takut dihakimi di sini. Ya, kita di sini ya santai aja gitu. Nah, oke baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak kan udah jauh-jauh di sini kan, ke sini kan. Nah, boleh nggak cerita nih masalah kakak gitu. Nah, kan kakak sudah paham apa yang saya jelaskan tadi. Gimana kalau kita lanjut ke sesi saya bertanya kepada kakak ada masalah kakak nih, gimana? Jadi kak, saya datang ke sini karena saya menceritakan tentang masa lalu saya. Masa lalu Mantan pacar saya. waduh, masa lalu dengan mantan pacar, waduh, gimana tuh? Saya masih dendam sama dia. Masih dendam sampai sekarang? Itu masa lalunya tahun berapa itu? Saya pacaran sama dia dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Iya. 2023 akhir 2023. Oh, berarti udah lama ya. Ini 2020 3 tahun berarti ya. Oke, jadi itu gimana kalau boleh tahu? Saya dendam kepada dia gara-gara dia selingkuh. Selingkuh? Oh, sama siapa tuh? Dia selingkuh dengan teman satu sekolah dia kak. Jadi dulu itu kami masih sekolah ya. Ternyata dia dulu sempat selingkuh dengan kakak kelas dia. Saya dengan mantan saya itu beda sekolah, tapi sekolah saya dengan dia samping-sampingan. Dia sekolah di SDNK, saya sekolah di MAN. Nah, pada masa itu kami setiap pulang sekolah dari kelas 1 SMA, kami tuh diantar jemput ke rumah, diantar jemput. Tapi setelah kami lulus sekolah, ternyata dia selingkuh dengan kakak kelas dia. Tapi dia sempat ngetik saya, dia bilang kayak gini, kita stop dulu ya, kita udahan dulu, aku mau fokus kuliah, kata dia. Nah, saya kan juga kuliah nih kak. Terus saya tanya, emang pacaran itu mengganggu ya kuliah? Saya bilang. Terus dia bilang iya, karena kan aku jurusan teknik, kata dia. Lah aku kan jurusan psikolog, aku bilang kan. Terus dia kayak masa-masa itu
kita break dulu ya, kita berhenti dulu, nanti kita lanjut lagi gitu. Terus rupanya di malam hari itu saya keluar rumah Kak sendirian. Terus saya lihat Pak, ternyata dia jalan bareng si cewek tadi, karena kan saya tanda Honda dia. Terus kayak apa ya Kak, kayak langsung hidup gitu, langsung sakit, adik-adik nengok dia, lihat dia gitu. Terus pas saya chat, saya telepon, biasa kami setiap malam telepon deh Kak, mau tidur telepon, apa tuh ngadu, aku mau keluar pasti apa Kak, pasti nanya kabar, ngasih tahu mau kemana gitu. Tapi akhir-akhir di bulan-bulan itu kami tidak pernah komunikasi lagi. Tapi ada salah satu teman saya, teman dari mantan saya tuh, dia bilang begini dengan saya, kita kamu ada apa tuh? Dinda, kayak tahu nggak kata dia, ini udah bawa cowok loh ke rumah dia katanya. Lah, sedangkan aku yang pacaran dengan dia dari kelas 1 SMA kan tidak pernah lah dibawa-bawa kemana-mana gitu kan, paling cuma kayak ke pantai gitu. Tapi setelah ketahuan dia selingkuh, dia kayak setiap malam tuh melampiaskan ke saya. Kayak misalnya dia berantem sama si cewek, dia melampiaskan ke saya, dia ngecek saya, dia kayak maki-maki saya, dia kayak toksik gitu ke saya. Terus kayak kalau misalnya kami jumpa gitu kan enggak, dia tuh kayak lebih siapa sih, kayak apa ya Kak, kayak bodo amatan gitu. Ketika kami jumpa itu nggak pernah ngomong gitu. Oh, jadi tadi ada kakak bilang kan, melampiaskan ke kakak itu, ke Dinda. Nah, itu masih dalam pacaran? Masih dalam pacaran Kak, tapi sebenarnya saya udah tahu dia tuh selingkuh. Pas dia bilang break itu, dia bilang udah dulu, itu saya tidak tahu kalau dia itu selingkuh. Maka saya kayak diam. Setelah saya tahu dia selingkuh, saya kayak pengen langsung bilang kan putus sama dia. Tapi pas saya bilang putus sama dia tidak mau Kak. Oh, tidak mau. Kalau si cewek ini kenal nggak kakaknya? Saya kenal. Si cewek ini? Si cewek ini tidak kenal saya, tapi setelah ini kan udah saya putuskan, kami nggak ada bilang kata-kata putus, tapi saya kayak lebih ya udah gitu aja, sudah saya blok semua yang sosial medianya biar saya tidak terganggu gitu kan Kak. Ternyata setelah lulus SNPP itu kan kami dapat pengumuman tuh dari sekolah dia, dari sekolah saya. Nah, pas saya posting ke Instagram, ternyata mantan saya ini follow ini Instagram saya, mengikuti Instagram saya. Ternyata dia tahu kalau saya ini mantannya, padahal si cewek ini kalau saya bilang dia saudara saya, tapi saudara jauh. Tapi kami tidak saling kenal, tapi kedua orang tua saya mengenal dia. Oh, jadi itu waktu kakak tahu itu dalam hubungan kakak sama cowoknya selingkuh, berapa bulan? Saya tahu di akhir September. Terus itu saya tahunya dia selingkuh. Saya udah lulus kontak atau udah hapus-hapusin data-data dia itu di pertengahan Desember. Putusnya? Iya, di pertengahan Desember. Saya udah lulus kontak semuanya. Oh, berarti dari September tahun selingkuh, Desember putus. Oh, Tapi kami tidak ada kata-kata putus Kak. jadi kami kan tidak ada komunikasi lagi nih. Jadi saya harus kontak semuanya, pokoknya saya harus kontak Instagram dia, WhatsApp dia, sama-sama. Jadi bagaimana perasaan kakak itu waktu kan kakak ini putus tapi nggak ada kata putus kan? Nah, gimana itu perasaan? Kakak tahu nggak? Dia pernah ngepost foto bareng mantan dia, bareng cewek dia. Itu waktu dalam keadaan Masih ada hubungan. itu gimana itu? Maksudnya post itu maksudnya gimana? Dia membuat SW, tapi kami kan belum ada kata-kata
terus nih kak, kayak gitu, kayak kalau saya tuh tau nggak kak, langsung ngurungan diri, sedihnya tuh kayak sedih gitu kak, karena kami pacaran itu lumayan lama gitu. Terus sampai ada orang baru, saya tidak siap untuk menerima orang baru. Sampai sekarang saya belum, untuk pacaran aja. Saya kalau dibilang saya trauma untuk pacaran sekarang. Terus setiap ngelihat dia, setiap melihat dia lewat, kami kayak yaudah, tapi dia senyum, tapi saya kan masih dendam ke dia, jadi kayak tidak bisa memaafkan. Jadi gimana tuh perasaan kakak biasa itu? Perasaan saya itu betul-betul suka, terus sedih juga. Ya itu sekali. Memang pada tahap itu kayak merasa sakit kali gitu kan? Sakit. Apalagi kakak ini pernah dekat nggak sama dia, sama si cewek ini? Tidak, tapi saya kenal si cewek itu kan, karena dia tinggal di tempat saudara saya. Karena si cewek ini dia merantau. Oh jadi tahu. Karena kan saya cari dulu ke rumah saudara saya itu. Jadi karena saya tahu ternyata si cewek itu pacaran dengan mantan saya, jadi saya tidak pernah lagi datang ke tempat mereka. Oh, itu kalau boleh tahu, kalian berarti pisah sekolah, nggak sama? Sekolah kami sampingan nggak? Oh sampingan. Jadi ini pacarannya sama kakak Leti? Iya, mantan saya kakak itu. Oh, berarti tuaan dia ya? Oh gitu. Nah, ini pasti saya kayak mengulang lagi nih masa lalu kan. Tapi saya harus bertanya juga sama Dinda. Dinda masih nggak memikirkan dia sampai sekarang? Sebenarnya ada di satu momen selama waktu masuk awal kuliah kak, dia tuh ada ngechat saya, tapi dia pakai Instagram baru. Dia terus pakai, pokoknya dia ngechat saya di sosmed semuanya. Karena kan saya udah buat dia kak, dari tahun 2003 sampai sekarang. Terus dia minta pertemanan lewat Instagram, lewat Facebook, FB, pokoknya semua. Terus ada di satu momen nih kak, selama aku kuliah, dia buat akun baru, pokoknya semua sosmed dia buat akun baru sampai dengan di WA juga. Tapi di WA sekarang dia belum berani ngechat aku. Nah, jadi dia ngechat aku, dia bilang Dinda katanya kak, terus aku balasnya 2 hari gitu. Terus dia bilang, Dinda aku minta maaf ya yang masa lalu dulu, mungkin aku waktu itu juga, kata dia, aku salah juga karena aku juga gak mikirin kamu, kata dia. Kayak karena kakak kelas ini tadi, kakak kelas itu namanya Putri, si Putri ini tadi, dia ternyata sudah suka dengan mantan saya itu dari kelas 1 SMK, tapi mantan saya yang tadi kayak lebih meminta saya waktu sekolah, karena kan saya kenal dia juga karena kakak sepupu saya. Nah, terus kak tahu nggak, mantan saya tadi ternyata kalau dari saya rangkum dari teman-teman saya, dari cara dia ngomong, katanya dia ini nggak gangguan dengan saya, karena siapa mantan saya tadi, dia mendatangin teman saya, dia bilang kayak gini, Dinda apa kabar ya, kata dia kuliah di mana ya, kok ini ya, kok nggak pernah lihat lagi selama tamat sekolah, kata dia, kayak pengen ngajak main-main. Biasanya kami ada 4 circle, ada 6 circle. Jadi di dalam grup kami itu ada 2 cowok teman saya 1 sama teman saya 1. Nah, sampai karena mereka tahu kami udah lagi berantem, karena kan saya ada cerita ke teman-teman saya yang dalam circle saya tadi. Terus mereka bilang, oh jahat ya dia, oh gak usah lagi temanin, gak usah lagi pacaran, udah blok aja, kata dia.
teman-teman saya mendukung saya, karena makanya saya kayak sekarang udah agak semangat. Saya dulu itu hancur kak, hancur lagi, karena kayak kami udah lama pacaran, orang tua saya udah kenal sama dia, abang-abang saya udah kenal sama dia, saudara-saudara saya, terus keluarga dia juga udah. Tapi setelah dia buat kayak gitu, saya kalau dibilang saya trauma. Terus saya akhirnya selama putus itu mudah emosian, susah dikontrol emosi saya semuanya. Sampai teman-teman saya datang juga ke rumah. Terus dari dia bilang zaman, dari yang teman-teman saya cerita tadi, saya kayak oh udah buat apa lagi orang kayak gitu. Kalau misalnya dia sekali selingkuh itu bakalan nggak bisa terobati, itu bakalan selingkuh terus menerus. Dia pernah ke Banda Aceh kak untuk jumpa saya aja. Dia tuh kayak nelpon di Instagram, kamu lagi mana? Aku datang di kampus kamu, kata dia. Dia kan tahu kak aku kalau dia apa, karena dia kasih tahu sama teman saya. Terus dia nunggu lah di depan depan gedung. Dia kayak ayolah main-main, kata dia. Padahal kayak nganggap teman biasa, tapi dia tuh cara dia berbicara itu seperti yang meminta udah balikan lagi gitu. Kalau saya udah nggak ada rasa lagi sama dia, tapi kalau dia bilang trauma, saya masih trauma. Terus saya juga ini nggak kayak agak dendam gitu, karena dia kan punya pacar nih kak. Seharusnya dia berceritakan masalah keluarga dia tuh ke pacarnya kan, bukan ke saya. Jadi ada waktu itu dia ada cerita juga, dia ngechat saya juga di FB. Dia bilang, Dinda kamu tahu nggak, mama aku udah gak ada lagi, kata dia. Jadi kan sekarang dia yatim piatu. Terus dia bilang, Dinda kayaknya aku gak lanjut kuliah lagi, kata dia. Oh kenapa? Aku bilang, karena siapa lagi yang mau biayain kuliah aku, kata dia. Terus kayak dia cerita tentang kesedihan dia. Terus dia sempat bilang kayak gini, Dinda itu karma nggak ya, kata dia. Karma kenapa? Aku bilang, apa karena aku dulu selingkuh, kata dia. Makanya ini karma sama aku, kata dia. Oh aku nggak tahu, aku bilang. Terus kayak dia sampai nelfon nggak, dia bilang, aku gimana ya kuliahnya nanti, aku lanjut kuliah lagi nggak ya, kata dia. Pokoknya dia cerita ke saya kak. Terus aku tanyalah ke mantan saya tadi. Saya tanya, aku bilang, kenapa kamu cerita ke aku? Aku bilang, kenapa nggak ke mantan kamu aja, ke pacar kamu aja? Terus dia bilang, sebenarnya kan lagi berantem, kata dia. Terus kalau lagi berantem bilang dia ke aku bilang kan, cerita ke aku bilang kan. Terus dia bilang juga, percuma aku cerita ke dia nggak paham tentang keluarga aku, kata dia. Karena kan selama kan pacaran, mau dia berantem, mau teman sedikit mau kena berantem, dia cerita ke saya. Ternyata dia selama pacaran dengan pacar tadi, kata dia tidak pernah menceritakan tentang ini dia kak, tentang keluarga dia, tentang masalah atau tentang apa itu. Tapi dia kayak lagi dia udah cerita gitu aja, karena katanya pacarnya ini tadi bodo amatan tentang keluarga dia. Kata dia pacarnya itu lebih kayak pentingin jalan-jalan yuk, gitu. Pergi yuk. Makanya ada satu waktu itu kata dia ada krisis uang, karena dia lebih ke hedonkan ke pacar dia sempat minjem. Jadi gitu kak. Oke, baik. Nah, jadi bagaimana nih pengaruh di kehidupan sehari-hari kakak itu? Pengaruh bagaimana kak? Pengaruhnya kayak kita merasa kecewa, apa kita susah percaya pada laki itu? Ngaruh sih kak, kayak saya ada dekat, dari semua saya dekat dengan laki-laki, saya kayak kurang percaya gitu sama mereka. Pokoknya kalau sarangnya pacaran, kalau dulu saya nunggu tamat kuliah dulu baru pacaran, karena mantan saya ini tadi sering mantau saya juga. Jadi kayak
Dia sempat ada bilang ya dia tuh nggak mungkin pacaran kalau misalnya buat sama saya, kata dia. Saya tengok mati kan, saya tengok itu mati kan. Jadi sampai segitunya laki-laki ini berpikiran kalau kakak itu nggak bisa kalau tanpa dia gitu. Padahal saya udah malas pacaran, karena kalau dia bilang saya pacaran udah 3 kali sebelum dia. Baik. Jadi kakak ini masih takut berarti untuk mengenal laki-laki. Baik. Nah, saya ini paham apa yang kakak ceritakan tadi, saya pahami. Jadi bisa disimpulkan nih, kakak di sini kan kalau kita jadi kakak di sini kan udah sampai sejauh ini, ya, udah sampai sejauh ini kakak masih komunikasi tidak kan? Nah, jadi kakak sudah sejauh ini untuk menghadapi situasi yang mungkin dalam hati ini kakak nggak suka nih pasti didekatin sama mantan, apalagi mantannya masih punya pacar gitu kan. Ke dalam hati kita pun masih kayak merasa ada kekhawatiran nanti kalau misal pacar dari mantan kakak ini tahu gitu kan, setelah hubungan yang kakak bilang tadi itu berakhir, gimana nih kayak ketika kakak cerita yang tadi, sudah lega atau tidak? Sudah. Bagaimana dengan masa lalu dengan mantan itu, bisa terlupakan nggak? Sebenarnya saya udah dilupakan Kak, karena dia datang, makanya saya datang ke sini untuk menceritakan ke kakak. Iya betul. Jadi sudah merasa bebannya sudah meringankan lah kan? Oke, baik. Nah, bagaimana kalau kita menjadwalkan kembali sesi konselingnya ke depan? Boleh. Bagaimana kalau kita buat pada jam segini, pada hari yang sama untuk minggu depan? Boleh ya? Boleh. Baik. Nah, Terima kasih. baik, terima kasih untuk Kak Dinda sudah menceritakan problem masalahnya di sini, dan saya pun merasa senang karena Kak Dinda sudah hadir di sini. Terima kasih Kak Dinda, sampai jumpa di minggu depan. Sama-sama.